Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya semoga hari ini lebih semangat dari hari kemarin. Baik, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagian tubuh ikan. Nah, seperti kita ketahui bahwa ikan ini adalah salah satu hewan yang ada di sekitar kita. Nah, dapat kita temukan di laut atau di sungai. Nah, kita akan membahas secara umum tubuh ikan akan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu bagian kepala ikan. Seperti kita ketahui bahwa kepala ikan tidak bersisik, namun ada sebagian yang bersisik. Nah, di bagian kepala ikan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu tulang-tulang tambahan tutup insang. Nah, di bagian tulang-tulang tutup insang juga ada berbagai macam. Yang pertama yaitu operkuler. Yang dimaksud yaitu tulang paling besar. Yang kedua, preoperkuler. Yang dimaksud tulang sempit yang melengkung. Yang ketiga, intraoperkuler, yaitu tulang ini berupa tulang sempit. Yang terakhir yaitu suboperkuler, yaitu bagian tulang yang letaknya paling bawah. Nah, kemudian selanjutnya ternyata ada juga bentuk mulut. Bentuk mulut setiap ikan berbeda-beda loh, tergantung dari makanannya. Ada 6 bentuk mulut ikan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu bentuk tabung. Contohnya pada ikan tangkur kuda. Yang kedua, bentuk paruh. Contohnya ikan julung-julung. Yang ketiga, bentuk gergaji. Contohnya pada ikan cucut gergaji. Kemudian yang keempat ada mulut bentuk trompet. Contohnya pada ikan elefas. Yang kelima, mulut yang bisa disembulkan. Contohnya adalah ikan mas. Kemudian yang keenam, mulut ikan yang tidak bisa disembulkan. Contohnya pada ikan lele. Nah, itu tadi macam bentuk mulutnya. Kemudian ada juga letak mulutnya. Letak mulutnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu inferior. Nah, mulut yang letaknya di bawah hidung. Yang kedua disebut subterminal, mulut yang letaknya di dekat ujung hidung. Yang ketiga yaitu disebut terminal, letaknya di ujung hidung. Yang keempat disebut superior, yang mulut ikan terletak di atas hidung. Kemudian ada lagi letak sungut namanya ya. Sungut pada ikan berfungsi sebagai alat pendeteksi keberadaan makanan. Umumnya, sungut terdapat pada ikan yang aktif pada malam hari. Contohnya seperti ikan lele, ikan sembilang, dan ikan mas. Nah, yang kedua, bagian tubuh ikan adalah badan ikan. Seperti kita ketahui bahwa badan ikan itu umumnya dilapisi sisik. Nah, namun ada juga ikan yang tidak memiliki sisik. Contohnya seperti ikan belut. Ada yang tahu ikan belut seperti apa? Sudah jelas ya, ikan belut itu tidak ada sisiknya. Kemudian ada juga ikan yang sisiknya hanya ada di bagian tertentu. Contohnya seperti ikan cakalang. Nah, ternyata berdasarkan bentuknya, sisik ikan dapat dibagi menjadi 5 loh. Yang pertama yaitu kosmoid. Nah, kosmoid ini sisik dapat berbentuk
Maksudnya, maaf, kosmoid ini terdapat pada ikan-ikan purba yang telah punah. Yang kedua yaitu plasoid, yaitu sisik tonjolan kulit. Yang ketiga yaitu genoid, sisik yang terdiri dari garam-garam genoid. Yang keempat, siloid, yaitu sisik yang berbentuk seperti lingkaran. Nah, ini yang sering kita temukan, sisik-sisik yang berbentuk lingkaran pada ikan, ya. Yang kelima yaitu stenoid. Stenoid ini yaitu sisik ikan yang berbentuk seperti sisir. Nah, kemudian bagian tubuh ikan yang ketiga yaitu anggota gerak. Nah, bagian anggota gerak ikan terdiri dari sirip-sirip. Sirip-sirip inilah yang membuat ikan dapat bergerak sesuka hati. Nah, ada dua jenis sirip ya. Yang pertama yaitu sirip yang berpasangan dan sirip yang tidak berpasangan. Nah, itu tadi Ustazah membahas tentang bagian tubuh ikan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu adalah bagian kepala ikan. Kemudian yang kedua tadi apa? Nah, yang kedua yaitu badan ikan. Yang terakhir yaitu anggota gerak. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.